فلا هادي له. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. آمين. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan pertama perdana pasca Ramadan, ya. Kalau di judulnya dikasih judul halal bihalal. Tapi sekarang sebenarnya kita sudah meninggalkan bulan Syawal. Tapi aromanya ada gara-gara ditulis halal bihalal, jadi masih ada bau-baunya. Walaupun sebenarnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini atau mulai beberapa hari ke belakang ini kita sudah masuk ke bulan Dzulqa'dah. Di bulan ini ada ada momen penting yang saya ingin mengingatkan diri pribadi kemudian jamaah sekalian. Momen itu adalah momen keberadaan kita di salah satu di antara bulan-bulan haram. Nah, karenanya pada pagi hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk kita mentadabburi bersama-sama ayat yang ke-36 dari surat Taubah. Itulah kenapa tadi dibagikan Al-Quran, ya. Silakan dibuka dulu surat Taubah surat ke-9 ayat yang ke-36. Itu halamannya mungkin sekitar 192. Ayat yang ke-36 kiri, pojok kiri, sebelah kiri di bawah. Inna iddatas syuhuri. Kalau ada pertanyaan, kenapa Ustaz tidak langsung Ustaz aja yang membaca kemudian ditadabburi secara langsung? Karena gini jamaah sekalian, kita hanya ingin membuat rekayasa agar kita bisa mendapatkan 4 fadilah yang Nabi SAW informasikan kepada kita. Dalam hadis sahih disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum komunitas fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kemudian yatluna kitab Allah. Kemudian mereka membaca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mentadarusi ayat itu di antara mereka. Illa kecuali ada 4 fadilah yang didapatkan. Yang pertama, nazalat alaihi sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut orang-orang yang ada di majelis itu kepada para malaikat yang ada di sisinya. Allah akan membanggakan. 4 fadilah ini bisa didapatkan. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 3. Pertama, ngumpul dulu, majtama'a qaumun, berkumpul dulu di masjid. Kemudian yatluna kitab Allah, kemudian membaca kitab Allah, kemudian baru setelah itu yatadarasunahu bainahum,
ditadabbur, jadi syaratnya 3 ya. Kan kita udah kumpul nih. Kalau saya langsung tadabburnya berarti lompat, bacanya enggak gitu. Sementara syaratnya dapat ngumpul, baca, kemudian tadabbur ya. Nah, biar dapat empat-empatnya ya. Makanya capek-capek dikit, ada yang ngambil Quran dulu dibagiin, habis itu nyari. Nah, insya Allah ini ada tambahan poin pahala ya. Plus tambahan poin pahala bawa kitab Riyadhus Shalihin dari rumah. Ya. Ya. Jadi dia tidak akan sia-sia ya, insyaallah. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan baca setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين. Baik, jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna artinya sesungguhnya. Iddatash syuhuri, kata iddah itu bukan artinya menunggu, bukan. Itu istrinya si Anu itu sekarang masuk dalam masa iddah. Enggak, iddah itu bukan artinya menunggu. Iddah itu artinya hitungan atau bilangan. Ya, hitungan atau bilangan. Itu kenapa kok kelihatannya artinya menunggu? Jadi iyalah, seorang istri itu kalau ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati atau dicerai, dia itu gak bisa langsung membina hubungan rumah tangga yang baru. Dia harus ngitung dulu, jamaah sekalian, ngitung waktu.
gitu ya. Hitung berapa bulan, baru setelah itu kalau mau membina lagi ya boleh. Ya, tapi kalau belum ngitung begitu kan bisa dihitung sampai berlalu sekian waktu yang ditentukan. Ya. Oke, inna iddah artinya hitungan. Asyhur bulan-bulan. Jadi sesungguhnya hitungan bulan-bulan indallah di sisi Allah Ifna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, yang paling sering terjemahan fi kitabil, kitab itu adalah ya kitab. Tapi kitab itu bisa maknanya adalah ketetapan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa waktu dalam 1 tahun itu akan terbagi menjadi 12 bulan. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya inna zamana istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahran. Sesungguhnya zaman atau waktu itu berputar seperti bentuknya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu akan terbagi menjadi 12 bulan. Dan ketetapan ini berlaku mulai kapan Allah bilang yauma khalaqas samawati wal ardh. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah berfirman bahwa 1 tahun itu akan terbagi menjadi 12 bulan. Makanya hitungan bulan apapun, Pak, itu pasti 12. Saya nggak tahu hitungan bulan tahun Cina. Ya, berapa? 12. Kayaknya 12. Kalau nggak 12 nggak benar pasti biasanya. Ya. Kemudian misalnya tahun Masehi 12 kan? Ya. Diawali Januari, diakhiri Desember. Kemudian tahun Hijriyah juga 12, diawali Muharram, diakhiri Dzulhijjah. Nah, tapi yang dimaksud ini 12 bulan ini yang dimaksud di sini apa Pak Ustaz? Atau tahun Cina, atau tahun Masehi, atau tahun Hijriyah? Maka yang dimaksud di sini adalah tahun Hijriyah yang diawali dengan diakhiri dengan Dzulhijjah. Ya. Mudah-mudahan ini semuanya sudah pada apa? Kan sudah saya kasih tahu jemaah sekalian, ya. Sudah hafal, Pak? Sudah hafal? Pak Ustaz, ya. Nanti yang hafal Ustaz. Ya. Jadi kita harus ada politik-politiknya, Pak. Ya. Jadi ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau di daerah Muharram itu disebut Suro, Safar, Mulud, Mulut, Dilawal, Akhir, Rajab, Poso. Sawal, Apit, kemudian kalau Apit bulannya apa? Sama ini tahu apa? Bulan apa? Takempe. Lain. Tapi artinya sama. Takempe itu artinya kejepit. Takempe. Nah, ini jadi gini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya harus familiar juga dengan bulan-bulan ini. Ya. Kenapa? Karena semua urusan agama kita kalau itu ada hubungannya dengan waktu, maka waktu atau hitungannya itu dengan menggunakan Hijriah itu. Semua ibadah itu begitu. Misalnya jemaah sekalian, puasa itu bulan apa? Emang Januari atau Desember? Enggak, pasti Ramadan gitu.
Karena nggak mungkin berarti kita ini nggak tahu bulan-bulan ini, karena itu ada hubungan dengan kewajiban kita yang utama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kenal. Kemudian misalnya haji di bulan apa? Ya Dzulhijjah. Ya, bukan Ustaz kayaknya bulan Juli saat itu semester baru. Itu misalnya. Enggak. Kemudian misalnya orang bayar zakat. Itu hitungan bulannya bulan-bulan Hijriyah. Nabi mengajarkan begitu. Kan orang mau bayar zakat itu kan hartanya harus sampai ke nisab. Kemudian harta itu nanti berumur 1 tahun. Kalau misalnya harta seseorang sampai ke nisab di bulan Safar, maka dibiarkan dulu sampai berumur 1 tahun. Bulan Safar tahun depan dikeluarkan. Jadi hubungannya dengan itu. Seorang wanita yang misalnya dicerai misalnya, kemudian dia harus menunggu kan ada masa iddah kita bilang tadi. Ada masa iddah. Itu hitungannya juga bulan Hijriyah. Karena Nabi nggak kenal dulu, nggak pakai Masehi. Maka kita harus kenal. Ya. Walaupun banyak usaha-usaha di sebelah sana yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari penggunaan tahun atau bulan Hijriah semacamnya. Oke, jadi yang dimaksud di sini 12 bulan itu adalah bulan-bulan ya Qamariyah ya yang ada di tahun Hijriah, diawali dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah. Kemudian Allah katakan dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang benar, ketetapan agama yang lurus. Hanya saja di sini itu tidak disebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan gini, minha dari yang 12 itu, dari Muharram sampai Dzulhijjah itu arba'atun, ada 4. Kira-kira 4 apa yang dimaksud? Ya 4 bulan kalau ngomongin bulan. Nah, arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. Hurum itu bentuk jamak dari haram. Haram itu artinya suci. Jadi haram itu punya makna lebih dari 1. Bisa haram artinya terlarang, tidak boleh. Mencuri itu haram, berarti nggak boleh, terlarang. Tapi kalau alhamdulillah tahun depan bulan Syawal insya Allah jamaah Majelis Silaturahim akan pergi ke Masjidil Haram, gitu saja. Amin. Amin. Ke Masjidil Haram ini masjid terlarang? Bukan. Ini masjid suci. Nanti kita bisa tahu apa makna yang dimaksud dari konteks kalimatnya. Ya. Oke. Jadi ini bulan 4 bulan suci. Kemudian Allah katakan dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang benar yang lurus. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan itu. Kemudian jamaah sekalian, di ayat ini tidak ada penjelasan 4 bulan itu bulan apa saja. Nah, di sini fungsinya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hal-hal yang global di dalam Al-Quran, penjelasannya itu macam-macam. Ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran juga. Tapi kalau nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran, bisa dicari penjelasannya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimaksud itu salasun sardun wa wahidun fardun. Atau di beberapa riwayat yang lain salasun mutawaliyah. 3 bulan berurutan dan 1 bulan sendirian. Yang berurutan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi bulan sekarang ini 11, 12 dan bulan 1. Jadi kemudian yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Oh Ustaz, berarti Ramadan itu bukan
bulan suci, tetap aja bulan suci juga, cuma itu paket tersendiri. Ya, jadi ada paket bulan suci, bulan haram yang 4 bulan di paket tersendiri, ada paket bulan Ramadan nih, ini bulan suci juga. Ya, nggak apa-apa, paketnya banyak. Kalau paket itu banyak, biasanya yang dibutuhkan customer aja, karena dia punya banyak pilihan. Ya, jadi dia bulan suci juga, tapi dia tidak termasuk dalam 4 bulan haram. Kalau Dzulqa'dah masuk dalam bulan-bulan haram, berarti kita ini sekarang berada di bulan haram, di bulan suci, sampai 3 bulan ke depan. Kenapa jadi pentingnya mas kalian? Saya suka mengulangi ini, setiap tahun akan saya ulangi terus. Ya. Karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak muat dengan keberadaannya di bulan suci dan memperlakukan bulan-bulan ini sama seperti bulan-bulan biasa. Padahal ini bukan bulan biasa. Berarti bulan apa Ustaz? Ya luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Gini, ada instruksi langsung dari Allah buat kita hamba-hambanya yang berkenaan dengan keberadaan kita di bulan-bulan haram. Kalimat berikutnya dibaca, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi maka janganlah kalian melakukan kezaliman fihinna, di 4 bulan itu. Jadi ada pelarangan orang melakukan kezaliman di 4 bulan itu secara khusus. Tapi ini jangan dimaknai keliru. Berarti di luar 4 bulan itu jadi boleh Ustaz? Enggak. Di 12 bulan itu enggak boleh. Cuman di 4 bulan ini lebih tidak boleh lagi. Jadi cara memahaminya hampir sama dengan pertanyaan orang yang datang ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, dosa besar itu apa? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan, sekutu buat Allah, padahal dialah yang menciptakanmu dan tidak ada sekutu baginya. Artinya syirik itu dosa besar. Terus apa lagi? Kata Nabi, wa antuzadiya halilata jarika. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini jangan pahami keliru. Maksudnya berarti kalau bukan dengan istri tetangga boleh kecil enak aja. Ya enggak. Dengan siapapun yang bukan pasangannya yang sah secara syar'i, ya haram dan dosa besar. Cuma kalau itu dilakukan dengan tetangga jadi lebih besar. Kenapa dilakukan dengan tetangga, dengan istri tetangga lebih besar? Karena tetangga itu orang spesial. Tetangga itu adalah orang yang kita ini punya kewajiban untuk bersikap baik kepada mereka. Kata Nabi, tetangga itu ada 3. Ada yang mempunyai 3 hak atas diri kita, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 1 hak. Kalau yang mempunyai 3 hak itu, kalau tetangga kita itu kerabat kita, berarti dia punya hak atas diri kita, punya kewajiban kita melakukan kebajikan kepada dia. Karena 1, dia adalah kerabat kita, dia seorang muslim, dan dia tetangga kita. Kalau dia bukan kerabat kita, masih ada 2 hak atas diri kita, hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Kalau dia orang kafir sekalipun, masih dia punya hak atas diri kita, hak sebagai tetangga. Jadi tetangga itu spesial. Makanya mencuri misalnya, itu dosa besar dimanapun. Tapi kalau itu dilakukan kepada tetangga, itu lebih besar. Karena ini orang yang spesial, yang berhak kita untuk bersikap baik kepada. Begitu juga jemaah sekalian. Di 12 bulan itu kita dilarang melakukan kezaliman.
Di 4 bulan itu lebih tidak boleh. Karena bulan ini bulan spesial. Resikonya apa? Akan berlipat jemaah sekalian. Nilai kemaksiatan, kezaliman di 4 bulan ini akan berlipat. Memang secara umum disebutkan kalau kebaikan itu yang akan berlipat 10 kali, bahkan bisa lebih. Sementara keburukan itu 1:1. Umumnya seperti itu. Tetapi kalau kezaliman, kemaksiatan itu mengandung satu unsur, kalau unsur itu terpenuhi, maka nilainya akan bisa berlipat. Apa unsur itu? Penodaan terhadap sebuah kehormatan. Menodai kehormatan tempat, menodai kehormatan pelaku, menodai kehormatan waktu. Sholat di Masjidil Haram memang 100.000 kali mungkin dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Tetapi kemaksiatan di situ juga akan berlipat karena menodai kehormatan tempat. Yang kedua, pelaku. Jadi pelaku itu kalau dia terhormat, kemudian dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, itu nilai kemaksiatan itu akan berlipat dalam artian dibandingkan dengan dosa atau maksiat yang sama dilakukan oleh orang yang tidak terhormat. Dan logika kita menerima, logika kita itu menerima. Ya, misalnya, saya sering kasih contoh, boleh nggak? Ini kan masjid, di sana ada parkiran. Orang mau main judi di parkiran itu boleh nggak? Boleh nggak? Main judi, main minum-minuman keras, boleh nggak? Kan di parkiran. Nggak Itu boleh. dekat mobil, dekat, nggak boleh kan? Nah, kalau di dekat sini, di mimbar sini, lebih nggak boleh kan gitu kan? Logikanya begitu. Lebih nggak boleh karena menodai kehormatan tempat ini rumah Allah gitu. Kalau yang mau minum minuman keras, mau main judi di situ, itu dia preman. Dia preman, boleh nggak? Nggak preman loh, kan dia free man. Ya, orang bebas. Preman itu free man. Ya, bebas dari aturan. Preman. Tapi tetap aja nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kalau yang mau melakukan itu, yang mau main judi, mau main minum keras, ustaz, ya, kiai, habib, gitu misalnya, boleh nggak? Ya kenapa nggak boleh lah. Kita menerima itu logika. Ya. Preman mau mencuri boleh ya? Polisi boleh? Ya lebih nggak boleh. Ya. Kalau pegawai Kementerian Keuangan boleh nggak korupsi? Nggak Boleh? Boleh nggak? Tahu boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau pegawai KPK boleh nggak? Ya nggak boleh bagian takut, ya kan? Kita mesti mengatakan lebih besar lagi. Di dalam Al-Quran ada satu ayat jemaah sekalian yang menunjukkan kalau Al-Quran itu memang benar datangnya dari Allah dan bukan bikinan Nabi Muhammad. Ada satu ayat yang dia itu mengancam istri-istri Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, siapapun di antara kalian yang melakukan perbuatan keji dan itu terbukti, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, azabnya 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita biasa. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang terhormat. Allah jadikan mereka pendamping makhluk yang paling agung. Nah, logika kita menerima. Dan ayat ini jelas ya, menunjukkan ancaman buat istri Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu bikinan, bukan bikinan Nabi Muhammad. Kalau bikinan Nabi Muhammad buat apa? Nakutin istri sendiri sama sekalian. Ya, dipuji-pujilah istri itu. Ya.
Nah, yang ketiga, kalau ada unsur penodaan terhadap kehormatan waktu. Jadi menodai kehormatan tempat, menodai kehormatan pelaku, dan menodai kehormatan waktu. Nah, itulah. Kemudian di ayat ini, ya, di ayat ini, jangan sekalian gini. Ini perlu diungkapkan terus, dibicarakan terus, karena secara umum, jadi kaum muslimin itu sudah tidak perhatian lagi terhadap kehormatan bulan-bulan ini. Kezaliman itu terjadi di mana-mana. Dipikir-pikir, orang-orang zaman jahiliyah kadang-kadang kok ada nilai plusnya juga katanya. Kenapa jemaah sekalian? Kan bulan-bulan haram ini berlaku buat mereka juga dulu, bukan hanya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, mulai zamannya Nabi Ibrahim ada haji gitu jemaah sekalian, itu sudah berlaku ada di bulan-bulan haram ini. Orang-orang jahiliyah, kita menyebutnya jahiliyah, kita zaman sekarang menyebut mereka orang-orang jahiliyah. Tapi mereka itu memberikan penghormatan luar biasa kepada bulan-bulan haram ini. Kan mereka suka itu, Ustaz, suka berperang. Kemudian mereka suka membegal, suka merampok. Iya. Tapi kalau sudah masuk bulan haram semuanya pek. Yang mencuri berhenti mencuri. Iya. Yang begal berhenti begal, teman sekalian. Iya, berhenti mereka. Mereka karena menghormati bulan-bulan. Itulah kenapa tanah Arab itu menjadi aman. Tanah Arab itu menjadi aman. Dan ini memang direkayasa sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hikmahnya adalah orang tidak punya alasan, orang zaman dulu itu tidak punya alasan untuk tidak pergi haji karena alasan keamanan. Wah, di jalanan itu banyak begal gitu. Enggak ada alasan. Karena semuanya jadi aman. Coba perhatikan. Kan yang berurutan tadi bulan apa saja? Dzulqa'dah sekarang ini, bulan depan Dzulhijjah, kemudian bulan berikutnya haji itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan haram itu sebulan sebelum Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah. Karena orang Arab zaman dulu ketika mau mereka pergi haji, mereka pakai jalan darat jemaah sekalian dan gak ada kendaraan seperti zaman sekarang. Mereka butuh waktu perjalanan 1 bulan. Jadi perjalanan 1 bulan itu keamanannya dijamin. Nanti mereka nyampe ke Makkah di bulan Dzulhijjah. Mereka haji, mereka bisnis dan lain semacamnya. Sebulan di situ, kemudian bulan Muharram pulang lagi. Kondisinya sehingga nggak ada alasan. Ya. Dijamin tuh keamanannya. Makanya jamaah sekalian, kalau pemerintah misalnya ingin menjadikan belajar SD 6 tahun itu wajib, semua warga wajib, konsekuensinya ya digratiskan, ya kan? Digratiskan supaya tidak ada alasan orang tidak menyekolahkan anaknya karena biaya. Saya nggak bisa nyekolahin anak karena biayanya mahal. Enggak, kan udah digratis, jadi nggak ada alasan. Gitu. Kalau mau sampai SMP-nya belajar 9 tahun, sekarang berapa? 6 tahun yang wajib berarti 9 tahun. 12. Berarti sampai SMA seharusnya gratis. Supaya tidak ada alasan. Enggak, gratis benar ya. Oh, gratis loh. Negeri. Iya, begitu. Ini kan urusan pemerintah. Jadi yang sekolah di sekolah pemerintah ya gratis. Konsekuensinya begitu, supaya orang tidak punya alasan.
Nah, ini hubungannya bulan-bulan haram ini dengan haji ya Mas. Nah, kemudian kelanjutannya fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi di 4 bulan itu diri-diri kalian. Jadi kan larangan menggolimi di diri. Menggolimi diri itu bukan berarti gini jemaah sekalian. Kita ambil batu atau palu, kemudian kita getok-getokkan ke kepala kita. Itu bukan menggolimi diri, tapi itu bahlul. Jangan ganti huruf yang lain jemaah sekalian ya. Ini bahlul. Terus apa yang dimaksud dengan menggolimi diri? 1, menggolimi diri itu maknanya janganlah bermaksiat kepada Allah. Ustaz, emang maksiat kepada Allah kezaliman kepada diri? Ya iya. Karena ada 2 kalimat yang harus ada di benak kita jemaah sekalian. 1, Allah itu la tanfa'uhu ta'atu man ata'. Tidak mengambil manfaat dari ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Yang kedua, Allah itu la tadurruhu maksiyatu man 'asa. Allah tidak mendapatkan mudarat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Semua kembali kepada pelaku. Jadi baik buruknya pekerjaan seorang itu kembali kepada diri. Kayaknya ada ayatnya ya. Man ahsana buat fali nafsihi wa man ahsana in ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Kalau kalian melakukan kebajikan, maka sebenarnya kebajikan itu untuk diri kalian sendiri. Allah akan ambil manfaat. Jangankan kalian sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjali qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kalau sekiranya makhluk pertama sampai terakhir dari kelompok jin dan manusia semuanya menjadi orang yang bertakwa dan takwanya rata sama seperti orang yang paling takwa di antara kalian, kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'an." Itu tidak menambah kekuasaan walaupun sedikit. Yang kedua, Allah itu tidak mendapatkan kemudaratan dari maksiat yang dilakukan oleh hambanya karena kembali kepada pelaku. Jangankan kita saja. Kata lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjadil qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kalau sekiranya makhluk pertama sampai terakhir dari kelompok jin dan manusia menjadi orang yang durhaka dan durhakanya rata sama seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, semuanya rata, itu tidak akan mengurangi kekuasaan walaupun sedikit. Ya karena itu jemaah sekalian, ketika Nabi Adam alaihissalam jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah karena digoda oleh iblis, kita tahu ceritanya. Tidak boleh mendekati pohon yang tertentu di surga. Padahal disuruh menikmati semua apa yang ada di surga. Semua ini dinikmati, semuanya silakan. Cuma satu itu jangan didekati. Ya, namanya orang jemaah sekalian, dia pasti punya rasa penasaran. Semuanya boleh. Ini nggak boleh, pasti ada apa sih? Ya, di sini iblis itu masuk. Kita tahu gitu kan, itu sampai akhirnya Nabi Adam lupa larangan itu, fa'asa Adam rabbahu, ya, sehingga dia mendekati, bahkan bukan mendekati saja, dia makan hanya dikeluarkan dari surga. Nabi Adam sadar kalau itu adalah kesalahan dan Nabi Adam mohon ampun kepada Allah. Apa kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Itu adalah kalimat pertama. Kasih stabilo gitu Mas. Ya. Kami menzalimi diri kami. Jadi Nabi Adam mengatakan, "Maaf ya Allah ya,
saya menyakiti perasaan gitu kan misalnya, karena tidak taat. Bukan, kami yang menzalimi diri. Itu satu. Yang kedua, menzalimi diri itu maknanya adalah jangan menzalimi orang lain. Jangan zalimi orang lain. Tapi kalimatnya di sini jangan zalimi di diri. Untuk menunjukkan jamaah sekalian, kalau kita ini sebenarnya adalah satu tubuh. Yang kalau satu disakitin, yang lain juga akan merasa sakit. Nabi mengungkapkan perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam cinta kasih di antara mereka itu seperti satu tubuh. Kalau satu anggota tubuh sakit, maka itu akan berpengaruh pada yang lain. Yang jantangan kaki, yang mijit-mijit tangan, yang pening kepalanya, yang meriang tubuh semuanya. Gitu. Padahal cuma kaki ya. Jadi gitu. Kemudian kalau ada tangan kanan dan tangan kiri, tangan kanan gatal. Apa kira-kira yang dilakukan oleh tangan kiri? Langsung garuk. Nggak pakai disuruh. Iya. Gak pakai bilang dulu yang tangan kanan garuk buah dong. Terus tangan kiri bilang garuk aja lihat. Gak mungkin. Seharusnya seperti itu. Orang-orang yang beriman itu seharusnya seperti itu. Gak pakai dipanggil-panggil. Kalau melihat ada orang, jadi mathalul mu'minin kan macam yadain tarsilu ihdahum al-ukhra. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti dua tangan. Kayak mungkin ini sebagai pengingat buat kita zaman sekarang ya. Kita ini tidak merasa bahwa kita ini seperti satu tubuh. Ya, saudara kita di Palestina disakitin, kita nyata ya. Karena kita tidak, ini penting ya. Alhamdulillah. Jadi jangan sakitin diri, itu maknanya jangan sakitin orang lain. Walaupun kita bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu di dunia. Karena orang tidak akan bisa melepaskan diri dari tanggung jawab kezaliman di akhir. Jadi orang yang melakukan kezaliman di dunia, kemudian dia berhasil melepaskan diri, di akhirat dia pasti akan bertanggung jawab. Karena kezaliman itu ada 3 macam. Satu, ada kezaliman yang mungkin bisa diampuni. Yang kedua, ada kezaliman yang tidak akan diampuni. Yang ketiga, ada kezaliman yang pasti dituntaskan oleh Allah. Dituntaskan, diselesaikan. Kalau kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah, itu adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Tidak sholat, itu kan urusan Allah. Ya kan? Kalau dia bertobat, diampuni sama Allah, itu urusan Allah. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan diampuni kalau dibawa mati adalah syirik. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, hati-hati dengan itu, pasti tidak diampuni. Yang ketiga, kezaliman yang pasti dituntaskan adalah kezaliman yang terjadi antar hamba. Kalau itu tidak diselesaikan di dunia, itu nanti diselesaikan di akhirat. Di dunia jamaah sekalian, bukti-buktinya dihilangkan. Kalau dia satu kertas, buktinya ada di satu kertas, kertasnya dibakar. Kalau kertasnya banyak, satu lemari, satu kotak, kotaknya dibakar. Kalau satu kotaknya banyak, satu lemari, lemarinya dibakar. Kalau lemarinya banyak, satu gedung-gedungnya dibakar. Ya, biar hilang. Tapi itu di dunia. Di akhirat jemaah sekalian, Allah katakan yauma tublas sarair. Pada hari itu semua yang rahasia-rahasia di dunia diungkap kembali. Dan kita tahu lah cerita bagaimana bukti-bukti itu bisa dihilangkan jemaah sekalian. Ya. Tapi semua akan diungkap.
Makanya kata Nabi, nanti akan ada orang-orang yang kalau di akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut, bukan bangkrut duit, tapi bangkrutnya bangkrut pahala. Siapa mereka? Yang datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi dia banyak melakukan kezaliman dan tidak diselesaikan. Kata Nabi, ya'ti wa qad syatama hadza, dia pernah ngata-ngatain si fulan, ngejek si fulan, ya. Mentang-mentang dia punya kedudukan, dia sombong, ya. Bawahannya di kata-katanya nggak berani, ya. Nggak berani ngomong sih bawahannya. Dia sombong, dia pikir atasan itu penting. Padahal kalau dipikir-pikir mana yang lebih penting, atasan sama bawahan? Tapi dia nggak sadar, dia dikata-katain sampai nggak minta maaf, hanya dibawa ke hadapan. Ya diwakil kata. Dia pernah menuduh si fulan, kemudian pernah makan hartanya si fulan, pernah membunuh si fulan, pernah memukul si fulan. Akhirnya apa? Yu'tahada, kata Nabi, yu'tahada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Pahala-pahalanya dibagi-bagi. Kalau semua pahalanya sudah habis, tapi yang nuntut ada ukhidat bil khotoya, maka dosa orang yang dizalimi itu diambil, summa turihal alaihi, kemudian dibebankan kepada orang ini, summa turihal fitnah, kemudian orang itu dimasukkan ke neraka. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang dizalimi? Orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Berarti jadi makna jangan zalimi diri dua. Satu, jangan maksiat kepada Allah. Yang kedua, jangan menzalimi orang lain dalam bentuk apa. Nah, sehingga 4 bulan ini, ya, ini adalah mausimut ta'at sebenarnya. Adalah musim orang melakukan ketaatan. Memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ketaatan yang dilakukan dan meninggalkan kemaksiatan. Insya Allah fadilahnya besar jemaah sekalian, ya, melakukan ketaatan di bulan-bulan ini, di bulan suci, bulan-bulan suci ini. Kenapa? Karena kondisinya tidak seperti bulan Ramadan. Ramadan itu suasananya mendukung. Tapi kalau bulan ini orang cuek. Tapi kalau ada orang yang bisa memotivasi dirinya sehingga melakukan banyak ketaatan di bulan ini pahalanya akan lebih berlipat-lipat jemaah sekalian. Karena lingkungannya tidak mendukung. Jadi 4 bulan ini latihan memperbaiki hubungan dengan Allah dengan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Latihan untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, tampakkan akhlak yang baik dan jangan menzalimi orang lain dalam bentuk apa. Harapannya kalau sudah 4 bulan ini orang sudah terbiasa dengan kebaikan, jauh dari kezaliman dan kemaksiatan. Di luar itu dia akan terbiasa dengan kebaikan dan jauh dari kemaksiatan. Jadi ini memang terminal dan direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih perhatian terhadap pembinaan diri kita. Barangkali ini mungkin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah masuk waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, bisa mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dan diberi taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya.